Yoloha semuanya, kembali lagi dengan WAM2 di sini. Di hari Kamis yang indah ini pasti kalian tahu anime apa yang akan gue lanjutkan. Di mana di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan dua adu mekanik yang cukup epik antara John Smith melawan Delta di menit awal dan John Smith melawan Alpha di menit akhir. So, daripada kalian penasaran sama kelanjutannya sampai ngebuat kalian nyabutin ubannya dinosaurus, mending kalian semua nge-push dulu tombol subrek, like, dan lonceng notifikasi di bawah biar kalian semua gak ketinggalan alur cerita anime gua yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Shadow Garden season kedua episode ke-7. Scene berlanjut dengan memperlihatkan krisis yang sedang terjadi di ibu kota. Nampak Kaeta yang masih mencoba mentranslate kode tuan mereka yang diberikan oleh Beta sebelumnya. Di tengah itu semua, Alpha lah yang paling tersakiti karena secara langsung ia merasakan dirinya dan juga Shadow Garden kini telah dibuang oleh tuan mereka. Scene kemudian berpindah menampilkan banyaknya nasabah yang mulai menukarkan uang kertas mereka karena kasus uang palsu yang sedang marak-maraknya terjadi. Orang-orang yang melihat hal itu pun langsung ikutan skeptis dengan uang kertas mereka sendiri. Dampak yang terjadi tidak hanya dirasakan oleh Mitsugoshi doang, melainkan juga oleh komplotan Getan dan juga Garter. Getan yang mempertanyakan progres pencarian sumber uang palsu itu pun langsung dibuat terkejut bukan main, di saat Garter yang memberitahukan bahwa Yukime juga ikut membantu sosok John Smith selaku dalang utamanya. Getan yang merasa itu bukanlah sebuah kebetulan pun jelas membuatnya merinding bukan main. Di tengah Garter yang masih melanjutkan laporannya, secara tiba-tiba di scene ini kita akhirnya diperlihatkan bagaimana Getan yang buta ternyata bisa melihat tapi hanya berpatokan pada bau, aura, dan juga perasaannya. Ia pun terus mencari suara lonceng kecil yang berdentang di kerumunan orang yang berlalu lalang di jalanan. Namun tak lama kemudian, scene kembali ke Gamma yang saat ini sedang bersama Alpha. Nampaklah sang pilar penopang Shadow Garden yang masih sangat galau dan menyalahkan dirinya sendiri, di mana ia meyakini bahwa tuannya selalu saja berdiri di tempat yang mustahil untuk diraih olehnya. Di tengah Gamma yang meminta saran untuk menangani para nasabah yang mulai menukarkan uang mereka dan ditakutkan akan membuat bangkrut mereka hanya dalam beberapa hari saja. Akan tetapi Alpha yang biasanya optimis dan selalu punya jalan keluar kini hanya bisa pasrah meski Gamma masih belum menyerah sama sekali. Mendengar ucapan itu, jelas Gamma menolak untuk percaya. Alpha pun meyakini alasan dibuangnya mereka gak lain karena mereka semua gak bisa memenuhi harapan tuan mereka. Karena meski telah diberikan tempat, kekuatan, bahkan pengetahuan terbaik, namun mereka belum bisa memberikan timbal balik padanya. Para pilar yang menjadi penopang organisasi pun kini gak bisa melakukan apapun setelah dibuang oleh tuan mereka. Yang bahkan Alpha terus-menerus pasrah karena itulah janji yang telah ia buat semasa kecil dulu. Tak lama berselang, No masuk dan mendapati dua pilar penyangga organisasi yang sedang sangat putus asa. Meski begitu, ia tetap melaporkan hasil penyelidikannya yang memberitahukan bahwa Getan merupakan salah satu anggotanya Sekte Diabolos, yang mana Getan bertujuan untuk menghancurkan Mitsugoshi dengan memulai menyebarkan uang tiruan seperti yang kalian lihat di episode keempat lalu. Mendengar hal itu, Gamma menduga bahwa tuan mereka telah menyadarinya terlebih dahulu dan mengambil tindakan seorang diri. Alpha yang mendengar laporan Nu dan juga ucapan Gamma barusan langsung berkesimpulan bahwa itu artinya Sekte Diabolos belum memulai peredaran uang palsu, dan uang palsu yang beredar saat ini adalah uang palsu yang telah dirancang oleh Shadow demi menciptakan keadaan seperti saat ini. Alpha pun akhirnya mengetahui tujuan asli tuan mereka, yang rela membuang namanya, bahkan rela memutus hubungan dengan Shadow Garden-nya sendiri. Tak lama kemudian, Beta datang dengan membawa kabar gembira, di mana ia memberitahukan bahwa Eta telah berhasil mengurai kode yang diberikan oleh tuan mereka sebelumnya. Buat yang mau tahu isi suratnya, gua bacain aja ya. Sorry, gua bakalan mengkhianati kalian semua. Demi satu rencana, gua bakal membuang nama ini dan memutuskan untuk membuat uang palsu dengan rekan baruku. Nah, si Shadow ini bahkan memberitahu lokasi penimbunan emas yang ternyata ia letakkan di penjara tempat Claire diculik dulu.
Shadow pun sadar bahwa tindakannya itu akan membuatnya dibenci oleh Alpha dan yang lainnya. Namun itu semua adalah pilihan terbaik baginya. Singkat cerita, setelah mengetahui tujuan asli Tuhan mereka, nampaknya mereka semua yang mulai bangkit dan bersumpah akan memenuhi keinginannya. Melihat para pilar yang mulai bersemangat kembali, Nu pun keluar untuk menggantikan peran mereka dalam mengarahkan anggota yang lainnya. Meski telah mengetahui maksud dan tujuan Shadow, tapi Gamma tetap mempertanyakan kondisi Delta, yang mana Alpha pun langsung memberitahukan mereka untuk tidak perlu khawatir, karena ternyata Delta. Dan ya, Delta pun ditimpa oleh dilema yang melarangnya untuk memberitahukan misinya untuk membiarkan Kuroi jaga-jaga, tapi ia tetap harus melaporkan kondisinya pada Alpha dan yang lainnya. Mereka pun tak peduli dengan ucapan belepotannya, dan merasa tuan mereka tak akan mungkin mengucapkan hal belepotan seperti itu. Mereka berempat pun akhirnya berpelukan dan bersyukur karena adik mereka yang telah pulang dengan selamat. Meanwhile, iya, kalian gak salah lihat kok. Di tengah momen haru yang baru aja kita saksikan tadi, nampaknya si goblok ini yang lagi panen cuan dari barat ke timur. Ia pun merasa gak masalah meski disuruh kerja seharian tanpa upah sepeser pun. Karena Yukime mengaku gak begitu memikirkan soal uang, dan itu artinya seonggok emas itu boleh ia kantongi seorang diri. Namun di saat si John Smith yang memasuki tempat penyimpanan emas mereka, dirinya pun sangat terkejut karena semua emas yang terkumpul kini telah lenyap tak bersisa. Bersama dengan itu, dua anak buah Yukime datang untuk melaporkan soal nyonya mereka yang gak bisa dihubungi. Namun tepat ketika John Smith mendengar kata Getan dari mulut mereka berdua, seketika itu pula ia langsung tertawa karena mengira Getan lah yang telah mencuri semua emas miliknya. Kedua anak buah Yukime pun terkejut karena baru menyadari semua emas yang telah susah payah mereka kumpulkan kini malah lenyap tak bersisa. Mereka yang awalnya mengira Getan jugalah yang melakukannya, namun itu semua dirasa terlalu cepat meski untuk Getan sekalipun. Sampai pada akhirnya di tengah chaosnya kota, karena kasus uang palsu yang sedang beredar, nampaknya pertarungan yang sedang terjadi antara Yukime melawan Getan. Oh, rupanya Yukime diam-diam memiliki kekuatan legendaris ekor emas Kyuubi. Getan pun sangat murka karena Yukime, ia malah menggunakan kekuatan itu untuk membalas dendam. Setelah cukup banyak kedengkian, Yukime yang masih punya hati pun perlahan melenggang pergi dari sana karena kasihan dengannya. Akan tetapi, karena merasa telah dipermalukan, seketika itu pula Getan langsung menelan satu butir obat yang telah diberikan oleh sekte Diabolos padanya. Hingga pada akhirnya meski telah menjadi penjahat seutuhnya, namun Getan terlihat masih memalingkan wajahnya di saat melihat tubuh terlukanya Yukime. Namun demi mendapatkan kekuatan absolut, Getan pun menguatkan dirinya untuk memusnahkan penghalang dalam kehidupannya selama ini. Namun secara tiba-tiba ini yang terjadi. Wait, coto minute. Gua gagal fokus bentar nih. Tuh kan, topengnya itu beneran kebalik coy. Ini yang mancung harusnya buat hidung, sedangkan yang melengkung buat atasnya. Yam! Getan yang masih belum menyadari perbedaan level di antara mereka pun malah mengucapkan kalimat badut di hadapan sang pemilik kekuatan absolut. Sampai pada akhirnya perlu kalian sadari dulu sebelum melanjutkan adu mekanik mereka ya adik-adik. Nah, intinya si Getan ngira Yukime lah yang dimaksud sama akang topeng kebalik yang satu ini. Dengan kata lain, kesalahpahaman pun baru aja terjadi. Oke, lanjut. Bersama dengan Yukime yang memungut loncengnya Getan, ia pun terkejut karena seharusnya John Smith bisa saja membuangnya, namun beliau yang satu ini malah menyebutnya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Sontak Yukime pun terkejut karena Getan yang baru aja terhempas kurang dari 1 menit. Tak lama kemudian John Smith perlahan mendekatinya sembari menekannya untuk mengatakan sesuatu yang seharusnya ia ucapkan. Namun di saat Getan yang ogah memberitahunya dan malah ingin menelan habis semua pil itu, secara tiba-tiba dan sekali sebelum bisa menelannya,
Tanpa pikir panjang, John Smith langsung menginjak rahangnya di saat itu juga. Singkat waktu, setelah cukup banyak jontosan dari John Smith, yang mana itu dilakukan untuk membuat Getan membuka mulutnya. Akan tetapi karena kesalahpahaman yang ada, Getan yang dari tadi mengira si goblin ini memintanya untuk menyerahkan Yukime padanya, berakhir dengan dirinya yang pasrah dan akhirnya mau membuka mulutnya. Getan pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya usai menyerahkan Yukime padanya. Tanpa memahami maksudnya, John Smith pun langsung menerimanya begitu aja. Yukime yang mengetahui semua telah berakhir pun perlahan mulai mendekati John Smith dan langsung didekap olehnya. Sontak Yukime pun sangat terkejut karena baru menyadari John Smith adalah bocil yang dulu pernah menyelamatkan hidupnya. Ia pun berterima kasih atas semua hal yang telah diberikan olehnya. Nah kan, sableng banget kan? Arah nunjuk Getan tadi jelas-jelas ke Yukime coy. Tapi si pecinta cuan ini malah ngiranya si Getan ini mengubur semua emasnya di bawah salju. Wow. Singkat cerita, Napaka akhirnya menangkap Garter atas tuduhan penipuan aset para nasabah. Sedangkan Yukime terlihat disambut oleh dua anak buahnya, yang mana mereka kemudian menanyakan di mana John Smith berada. Namun bersama dengan Yukime yang memberitahukan John Smith yang saat ini pasti sedang menguburkan jasadnya Getan, namun jelas bukan itu tujuan si manusia sableng yang satu ini. Scene berpindah memperlihatkan Yukime yang terkejut karena semua uangnya yang telah lenyap tak bersisa. Namun tak lama berselang, Alpha datang dan memberikan surat yang organisasinya temukan di saat menjarah semua emas milik Federasi Perdagangan. Melihat tulisan itu, Yukime pun langsung mengetahui bahwa surat itu memang ditujukan untuknya. Karena gak ingin berlama-lama, Alpha langsung memberitahukan bahwa sekte Diabolos lah yang telah membuat Getan berubah menjadi seperti itu. Setelah itu, Yukime pun terkejut di saat Alpha yang memberitahukan bahwa Mitsugoshi merupakan bisnis samarannya Shadow Garden. Dan semua hal yang sedang terjadi saat ini adalah rencana yang telah dirancang oleh tuan mereka. Di scene ini kita akan mengetahui bahwa semua emas milik Shadow dan juga Yukime ternyata diambil oleh Shadow Garden. Di mana itu mereka lakukan demi bisa selamat dari kehancuran kredit. Singkat waktu, Alpha yang merasa bisa mempercayai kelompoknya Yukime pun langsung mengajukan kerjasama antara Menara Putih dengan Shadow Garden-nya. Dan jelas Yukime langsung menerimanya tanpa berpikir dua kali. Sementara itu, nampaknya si goblin ini yang masih menggali tanpa henti. Di Batu Delta yang terus merengek meminta imbalan berupa tuan yang harus mau mendengarkan semua perkataannya, mereka berdua malah terlihat seperti anak dan bapak yang bahu-membahu mencangkul di ladang. Setelah cukup lama menggali dan menceritakan soal Sinterklaas, Delta pun terkejut di saat tuannya yang mengaku telah kalah setiap tahun dari sosok yang bernama Sinterklaas itu. Dan pada akhirnya, Shido pun sepakat mau mendengarkan permintaan Delta, tapi dengan batasan seperti sebelumnya. Shido yang tahu para gadis pasti akan marah padanya pun memilih untuk melakukan perjalanan untuk menemukan jati dirinya. Diri yang meyakini sebagian besar masalah pasti bisa diselesaikan oleh waktu, maka dari itu dirinya akan kembali pada mereka seperti biasanya setelah musim dingin berakhir. Karena Shido yang gak pengen meminta maaf pada mereka, ia hanya akan bertindak seperti biasanya. Seperti halnya bayi yang melakukan sesuatu, tapi takkan ada yang memarahinya sama sekali. Namun Shido tetap merasa harus berhati-hati, karena momen itu bisa dibilang kemenangan sekaligus kekalahan. Dan berakhirlah alur cerita anime Babong Smith Garden season kedua episode ke-7. Saatnya kita buka sesi balas komentar. Gua dinyiapin cukup banyak screenshotan dari komentar kalian di video Seiken Gakuen kemarin. Yang pertama datang dari Kirime Gaming 2411. Bang, anime apa yang paling lu benci? Kalian pasti ngiranya gua bakal nyebut Boku no Pico atau anime sejenis ini kan? Nggak salah sih sebenarnya. Tapi ada satu anime yang jujur aja gua benci banget karena menghadirkan plot twist yang ter-BGSD yang pernah gua tonton. Kalian harusnya tahu sih, Alt Noah Zero. Gua nggak mau nge-spill story-nya. Yang tahu aja nih ya, gua kasih izin buat spoiler di bawah. Lanjut. Komentar kedua datang dari channel Gabut Indonesia. Bang mau tanya, menurut lo anime dengan MC terepek anime apa? Dan kapan nikah? Iya,
MC terepek menurut gua pribadi itu Hyoin Kyoma aka Okabe Rintaro alias Okarin dari anime Steins Gate. Sumpah ini anime bener-bener gila edan. Bahkan MC-nya bener-bener beda dari yang lainnya. Dia yang awalnya cuma ilmuwan gila yang terobsesi sama mesin waktu, time travel, dan berpegang teguh sama kasus John Titor di tahun 2000-an, malah tiba-tiba berubah menjadi MC yang penuh tanggung jawab demi keselamatan umat manusia. By the way juga, anime ini juga ngebuat gua kuliah jurusan fisika, bre. Komentar ketiga datang dari Suramjir. Bang, lo kalau gabut ngapain? Nyiumin action figure. Dah. Lalu dari Bornis Edit. BTW thanks karena lu udah ngasih saran nama sesi baca komentar kita ya. Dia nanya umur, kuliah jurusan apa, dan MC terfavorit gua. Cukup personal sih ya, tapi gak apa-apa lah ya. Umur gua 23 tahun di tahun ini. Kuliah baru di wisuda 10 Oktober kemarin. Dan MC terfavorit gua ya Hyoin Kyoma tadi sih. Kalaupun di luar si Okarin mungkin Hikigaya Hachiman dari Oregairu. Kenapa? Karena semasa SMA sifat gua itu ya agak-agak ngikutin Hachiman sih sebenarnya ya. Dan komentar terakhir datang dari Totoze. Nih anak emang salah satu pondasi gua buat AdSense. Maksud gua, salah satu viewer lama yang membangun WOM 2 ini. Intinya, dia nyaranin gua buat giveaway 50.000 buat 5 orang. 250.000 ya? Jujur cukup menarik sih ini. Yes! Gua rencananya mau buat game tebak-tebakan anime sih. Dan yang bisa nebak tercepat bakal gua giveaway. Biar seru aja gitu, gimana ya? Gimana kalau menurut kalian? Kalau kalian tertarik, mari kita jadiin event bulanan aja ya. Ya setuju komen di bawah. So, sekian dulu untuk sesi baca komentar kita kali ini. Kalau ada salah kata, silakan ambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.